hubungan mereka bukannya semakin lengket, namun malah semakin renggang. Dayang menyadari jika suaminya tersebut merupakan seorang suami yang patriarki, yang dimana Ditya tidak pernah mau membantu urusan rumah tangga dan menganggap jika urusan rumah tangga merupakan urusan Dayang sebagai istri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Singosari, Malang, Jawa Timur pada tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis karena tewas dengan kondisi mulut yang mengeluarkan busa dan bau menyengat setelah dia dicekoki cairan pembersih lantai oleh suaminya sendiri yang memang kerap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian ini benar-benar menggemparkan. Dan mari sama-sama kita bahas selengkapnya tentang kronologi kisah yang satu ini di Kata Pena. Seorang suami di Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga tega melakukan dalam rumah tangga hingga sang istri meninggal dunia. Diduga korban akibat dipaksa suaminya pembersih lantai. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang sudah berusia 40 tahun yang bernama Dayang Santi atau yang akrab disapa dengan nama Dayang. Dayang ini sudah menikah dengan seorang pria seumuran dengannya, yaitu berusia 40 tahun yang bernama Ditya Muksan Muhammad atau yang akrab disapa dengan nama Ditya. Mereka sudah menikah selama 9 tahun lamanya sejak tahun 2015 dan sudah dikaruniai 3 orang buah hati. Mereka sekeluarga tinggal di sebuah rumah sederhana di Perumahan Bumi Mondoroko Raya atau BMR, Blok G01 nomor 32, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Di mana mereka ini sudah tinggal di sana sejak mereka menikah pada tahun 2015. Dan sobat, kurang lebih 9 tahun mereka menikah bukanlah perjalanan hidup yang mudah bagi mereka. Karena rupanya jauh dari harapan keduanya, yang menikah berarti menyatukan cinta mereka dan hidup bahagia berdua selamanya. Tapi justru keduanya malah jatuh pada kenyataan pahit, di mana hubungan keduanya tidaklah harmonis sejak awal mereka menikah. Mereka berdua jarang akur dan selalu saja bertengkar. Rasanya seperti mimpi buruk bagi Dayang, di mana Dayang yang selama ini mengira jika pilihannya adalah yang tepat, yaitu memilih Ditya sebagai suaminya, ternyata adalah keputusan yang salah. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka bukannya semakin lengket, namun malah semakin renggang. Dayang menyadari jika suaminya tersebut merupakan seorang suami yang patriarki, yang dimana Ditya tidak pernah mau membantu urusan rumah tangga dan menganggap jika urusan rumah tangga merupakan urusan Dayang sebagai istri. Seperti dari beres-beres hingga menjaga ketiga buah hatinya yang masih kecil. Sedangkan Ditya hanya bersantai-santai sambil bermain ponsel. Bahkan sebagai sepasang suami istri yang seharusnya saling berkomunikasi secara intens, malah Ditya tidak pernah mengajak Dayang untuk ngobrol. Sikap Ditya tersebut akhirnya membuat Dayang merasa sebagai seorang istri tidak pernah dihargai, apalagi diapresiasi. Sebagai seorang istri, Dayang merasa sangat sakit hati, di mana posisinya sebagai istri malah dianggap seperti seorang pembantu rumah tangga. Selain patriarki, bagi Dayang, Ditya juga merupakan suami yang pelit. Mengenai pekerjaan Ditya saat ini, tidak ada informasi di media sosial yang menjelaskan secara detail, sehingga tidak diketahui entah memang penghasilannya minim atau memang dia benar-benar pelit. Namun, Ditya kerap sekali tidak mau memberikan uang kepada Dayang. Dan jika Dayang tidak menyuguhkan makanan, maka Dayang akan dianggap tidak mampu menjadi istri yang baik. Sementara di sisi lain, Dayang tidak diberikan uang. Dan tidak hanya itu, Ditya juga diketahui diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang Dayang. Dan saat Dayang sibuk mengurusi rumah dan ketiga buah hati mereka,
Ditya malah senyum-senyum menatap handphone yang sebenarnya Dayang sudah tahu jika suaminya itu sering berselingkuh. Namun anehnya, Ditya yang memiliki sifat yang temperamen, di mana Ditya kerap sekali berselingkuh di belakang Dayang dan seperti menganggap Dayang tidak ada, justru pencemburu buta. Jika Dayang berinteraksi dengan pria lain, dia malah menganggap jika Dayanglah yang telah mengkhianatinya dan berujung pada emosi yang sangat berlebihan. Setiap melihat Dayang dengan pria lain yang selain dirinya, Ditya yang emosi kerap melampiaskan emosinya kepada Dayang dengan cara melakukan tindakan yang melukai Dayang, atau dengan kata lain, tindakan KDRT. Dan diketahui Dayang sudah menerima tindakan tersebut sejak awal pernikahan pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019 sebelum buah hati mereka yang ketiga lahir ke dunia. Pada tahun 2019 silam, atas tindakan suaminya yang kerap melukainya, Dayang sebenarnya sudah merasa tidak kuat. Dayang bahkan pernah mengadukan tindakan suaminya ini ke tetangganya yang bernama Dewi. Dengan perasaan kecewa, Dayang memberitahu bagaimana Ditya melukai dia, yang salah satunya yaitu dengan cara menendangnya. Mengetahui fakta bahwa ribut-ribut antara pasangan suami istri tersebut sampai melakukan tindakan KDRT, Dewi di saat itu membujuk Dayang untuk mau ke puskesmas dan mengobati luka pada tubuhnya dan mendukung Dayang untuk melaporkan perbuatan Ditya, suaminya, ke polisi. Namun tidak lama setelah itu, Dayang yang masih mengandung buah hati ketiganya pada tahun 2019 tidak mau mengadukan Ditya kepada polisi, tidak mau melaporkan tindakan kekerasan dari suaminya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, entah karena dia sedang mengandung, tiba-tiba Ditya juga jadi luluh. Dayang pun semakin mengurungkan niat untuk melaporkan tindakan KDRT tersebut dan tidak pernah menceritakan lagi kepada siapapun, termasuk Dewi, tentang tindakan buruk suaminya. Yang dia kira di saat itu, sang suami sudah mulai berubah dan juga warga sekitar berpikir keadaan rumah tangga mereka sudah baik-baik saja. Walau ternyata penderitaan Dayang rupanya masih terus berlanjut meski tidak sesering sebelumnya. Ya mungkin Ditya di saat itu berpikir Dayang sedang mengandung. Singkat cerita, waktu terus berlalu sampailah pada tahun 2024. Rupanya masalah demi masalah yang datang membuat keadaan rumah tangga mereka kembali pada ketegangan dari pertengkaran yang kembali sering terjadi. Dalam benak Dayang, dia bertanya-tanya arti dari kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia. Rumah tangganya dengan sang suami seakan tidak pernah lepas dari ketegangan, penuh dengan pertengkaran yang panas dan tidak ada lagi rasa percaya, saling melontarkan kata-kata kasar, bahkan yang membuat dia tidak nyaman lagi untuk bisa hidup. Semua perasaan sakit hatinya ini sering sekali dia tumpahkan ke dalam buku diarinya. Dia catat dan dia tulis semua perasaan sakitnya ke dalam buku tersebut. Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024, puncak dari konflik mereka pun terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, ketika matahari mulai naik lebih tinggi, cuaca di luar rumah mulai terik. Namun ternyata panasnya suhu di luar tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya luapan emosi di antara Ditya dengan Dayang. Yang mana Dayang di saat itu, yang kebetulan sedang sibuk di dapur, tiba-tiba didatangi oleh sang suami. Dengan penuh kemarahan, Ditya langsung kembali memulai pertengkaran hingga menuduh Dayang berselingkuh. Dayang yang merasa tuduhan itu tidak berdasar, langsung melawan. Dia balik menuduh bahwa suaminya lah yang sebenarnya berselingkuh, di mana sering sekali Dayang memergoki suaminya, kerap centil dan menggoda wanita lain. Tuduhan-tuduhan tersebut terus berbalas. Kemanapun langkah Dayang yang berusaha menghindari pertengkaran juga selalu dibuntuti oleh Ditya, membuat Dayang juga tidak punya ruang dan celah untuk menenangkan diri. Dan tidak bisa bersabar yang membuat Dayang akhirnya juga terus meluapkan emosinya. Saat Dayang menghentikan langkahnya yang sebelumnya dari dapur menuju ke kamar mandi, suasana di saat itu semakin panas dan tidak terkendali. Ditya menutup pintu kamar mandi dan berusaha meredam suara mereka yang saling meninggi, berharap ketiga buah hati mereka dan tetangga tidak mendengar pertengkaran ini. Namun di saat itu terasa percuma. Di dalam kamar mandi, Ditya yang dikenal temperamen, emosinya semakin memuncak, membuat dia benar-benar kehilangan akal sehat. Pertengkaran yang biasanya berhenti pada kata-kata kasar, kali ini berubah menjadi lebih serius. Di tengah pertengkaran tersebut, Ditya yang sudah gelap mata, akhirnya berniat untuk mengakhiri nyawa sang istri.
Di saat Ditya melihat adanya cairan pembersih lantai di dekatnya, Ditya pun lantas keluar dari kamar mandi untuk mengambil botol susu milik buah hati mereka. Lalu tidak lama, dia kembali ke kamar mandi dan menuangkan cairan pembersih lantai tersebut ke botol susu yang dia bawa. Dan dengan emosi yang meluap-luap, Ditya langsung mengunci tubuh istrinya, membekap tubuh istrinya, dan mencokoki cairan pembersih lantai yang sangat beracun tersebut ke mulut Dayang. Kejadian tersebut terjadi begitu cepat. Dayang yang sebenarnya berusaha melawan ternyata sia-sia. Tenaganya kalah dengan Ditya, yang pada akhirnya Dayang terpaksa meminum dan menelan cairan pembersih lantai tersebut yang merupakan racun yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Lalu di sisi lain, pertengkaran mereka ini ternyata menarik perhatian putri bungsu mereka yang berinisial Y. Usianya masih 5 tahun. Meski sudah sering menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya, entah mengapa kali ini seperti ada kekhawatiran. Sehingga diam-diam dari balik pintu kamar mandi, putri bungsu mereka tersebut melihat sendiri bagaimana ayahnya mencokoki sang ibu dengan cairan beracun tersebut. Y yang awalnya hanya diam karena panik, akhirnya berteriak. Dia berkata, "Ayah, jangan gitu, kasihan ibu ya." Dan setelah mendengar suara dari putri mereka, Ditya sejenak mengakhiri aksinya. Dan di saat itu juga, Dayang punya kesempatan untuk sedikit memuntahkan cairan pembersih lantai tersebut dari mulutnya. Sedangkan Ditya yang terpergok oleh putrinya sendiri, panik dan berupaya untuk melarikan diri. Setelah Ditya pergi, Dayang masih berjuang dengan efek panas cairan pembersih lantai yang membakar tenggorokannya. Dia segera meminta putri mereka untuk mencarikan pertolongan dari warga sekitar. Dengan suara yang lemah, dia memohon agar putrinya membawakan dia air untuk mencoba meredakan rasa terbakar yang dia rasakan di tenggorokannya. Meskipun Y masih kecil, putrinya ini segera menyadari kondisi genting sang ibu. Dia langsung berlari keluar untuk memanggil tetangga mereka. Sementara itu, Dayang masih berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Dia berusaha bertahan dan dia berjalan tertatih-tatih menuju kamarnya untuk mengambil handphone. Dan dengan jari-jari yang gemetar, dia berhasil menghubungi Edi, ketua RT setempat, untuk meminta bantuan. Namun tidak lama setelah dia menelpon, tubuh Dayang tidak mampu lagi menahan efek dari cairan yang beracun tersebut. Panas di tenggorokannya semakin parah, membuat dia pingsan, hilang kesadaran. Dengan busa putih mulai keluar dari mulutnya yang menandakan bahwa dia sudah keracunan. Di sisi lain, putri mereka yang panik di saat itu berhasil meminta tolong kepada seorang tetangga yang sedang berada di luar rumah. Dengan tangisan dan nada penuh kepanikan, dia bertanya kurang lebih begini, "Bu, ada air minum nggak buat ibuku? Ibu aku minum racun." Tetangga tersebut terkejut mendengar pengakuan dari sang anak yang sangat polos dan dia segera bergerak untuk membantu. Tak lama kemudian, beberapa tetangga lainnya yang mengetahui kondisi Dayang, termasuk ketua RT yang sudah ditelepon, langsung membenarkan perkataan putri bungsu Dayang. Dia segera mendatangi rumah Dayang untuk memeriksa keadaannya. Ketika mereka sampai di rumah tersebut, tidak ada Ditya di sana. Hanya ada kedua buah hati Dayang yang lain yang sedang merasa panik dengan kondisi sang ibu yang berada di dalam kamar tidur. Dan saat melihat ke arah kamar tidur Dayang, betapa terkejutnya mereka. Mereka menemukan Dayang sudah dalam kondisi terkapar di lantai dengan busa putih yang terus mengalir dari mulutnya. Kondisi Dayang yang memprihatinkan tersebut membuat mereka segera memutuskan untuk membawa Dayang ke puskesmas terdekat. Lalu karena kondisi Dayang yang parah dan membutuhkan perawatan intensif, akhirnya dia pun dirujuk ke rumah sakit Marsudi Waluyo yang ada di Kota Malang. Di rumah sakit tersebut, Dayang langsung mendapatkan perawatan intensif. Namun naas, meski sudah diusahakan semaksimal mungkin, ternyata kondisi Dayang terus memburuk. Dan setelah beberapa jam dirawat, Dayang akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8 malam. Tewasnya Dayang, warga sekitar langsung merasakan adanya kejanggalan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Laporan ini didasarkan pada kondisi korban yang meninggal dengan cara yang mencurigakan, ditambah dengan latar belakang kehidupan rumah tangganya yang diketahui oleh warga sekitar penuh dengan konflik. Dan selama Dayang dirawat, suaminya juga tidak memunculkan diri. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini. Jasad Dayang pun juga segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab sebenarnya atas tewasnya Dayang ini. Sementara itu, meski Ditya sang suami tidak berada di lokasi ketika Dayang ditemukan oleh warga, kecurigaan mulai mengarah kepadanya. Warga sekitar mengingat bahwa pasangan tersebut sering terlibat dalam pertengkaran.
Dan beberapa di antara mereka bahkan mengetahui bahwa Dayang kerap menjadi korban perlakuan buruk dari suaminya. Hal ini mendorong polisi untuk mengamankan Ditya guna dimintai keterangan. Namun pada tahap awal, Ditya ini masih berstatus sebagai saksi karena polisi menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Dan proses penyelidikan pun berlangsung cukup panjang. Selama penyelidikan, polisi telah memeriksa sebanyak 12 saksi termasuk 3 saksi ahli yang memberikan keterangan untuk memperkuat analisis kasus. Di saat itu entah kenapa, entah karena umur yang masih kecil, anak dari Ditya dan Dayang tidak dijadikan saksi atau tidak langsung ditanyakan oleh polisi karena takut mentalnya terganggu. Namun di balik semua itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang penting. Di antaranya adalah sebuah video yang telah diekstrak ke dalam sebuah flash disk, handphone milik Dayang, dan ditemukan juga buku diari milik Dayang. Di dalam buku diari, ternyata berisikan catatan pribadi Dayang yang mencerminkan keluh kesah serta penderitaan hidupnya, yang memberikan dugaan kuat bahwa pelakunya adalah orang terdekat, yaitu suaminya sendiri. Berikut aku bacakan sobat, isi dari buku diarinya Dayang yang sudah aku artikan ke dalam bahasa Indonesia. Pria Jan, setelah Fir'aun, kamu, iya kamu, jijik aku sama kamu, doyan memuji wanita dan orang lain. Melek dong say, aku memasang semen di kamar mandi bisa, masak sambil gendong anak mampu, menjaga anakmu 3 bisa tanpa ART, sampai gak makan 3 hari bisa gak mengeluh, gak pernah kamu puji tangguh, gak pernah kamu beri apresiasi. Yang ada, kalau aku salah, gak kamu sapa, gak kamu perhatikan. Aku ini semacam kotoran di matamu. Jan, gak sih kamu? Seluruh jiwa ragaku, dan seluruh dunia dan seisinya, sumpah demi Allah aku gak rela, gak ridho, gak ikhlas. Doaku tidak manjurkan menurutmu. Baiklah, sekali lagi. Jan, buat wajahmu yang seperti kotoran itu. Di rumah cuma main HP, gak pernah ngajak ngobrol istri. Istri dianggurin, dianggap pembantu tapi gak digaji. Memang kamu setan. Kamu di luar senang membonceng sana membonceng sini. Apa kamu itu Grab? Mengantarkan istri 1 jam saja sudah dihitung. Ya Allah, cuma aku ini ingin satu jawaban. Kenapa kamu dulu menikahi aku? Cuma kamu sakiti terus menerus aja. Aku ini anaknya manusia, bukan anaknya hewan yang bisa seenaknya dipermainkan. Tapi aku yakin kamu akan mendapatkan balasan. Yayan, Yayan, jangan sok ganteng, jangan sok-sokan. Marahku ke kamu sudah sampai ubun-ubun. Begitulah kurang lebih isi keluh kesah yang ada di dalam buku diari Dayang. Lalu tidak cuma itu, alat bukti lain juga turut mendukung penyelidikan. Di saat itu, ada hasil pemeriksaan psikologi terhadap saksi kunci dalam peristiwa ini. Yaitu pada akhirnya polisi meminta keterangan kepada putra mereka yang berumur 5 tahun, yang mana dia secara langsung menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Kesaksian dari sang anak menjadi elemen kunci yang menguatkan kasus, terutama karena dia melihat bagaimana sang ibu diperlakukan oleh ayahnya pada hari kejadian. Dengan adanya kecocokan antara berbagai alat bukti, termasuk kesaksian dan hasil otopsi, polisi akhirnya menetapkan Ditya sebagai tersangka. Dan Ditya pun akhirnya menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan dan dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan, Ditya yang terus didesak akhirnya mengakui perbuatan kejinya terhadap sang istri, termasuk mengakui selama membangun bahtera rumah tangga bersama Dayang, mereka kerap bertengkar, bahkan dia juga kerap melakukan tindakan KDRT kepada Dayang. Dan puncaknya adalah saat Ditya yang gelap mata sampai tega mencekoki cairan pembersih lantai kepada Dayang sampai Dayang akhirnya tewas. Dan atas perbuatannya, Ditya terancam dengan pasal berlapis, yaitu pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dan sementara itu, jasad Dayang yang sudah selesai diperiksa kemudian dikembalikan kepada keluarganya untuk diurus, didoakan, dan dimakamkan secara layak. Kepergian Dayang benar-benar membawa luka yang mendalam bagi keluarga. Isak tangis keluarga dan warga sekitar yang mengenal baik dan iba atas penderitaan Dayang sebagai istri yang kerap diperlakukan tidak baik oleh suaminya mengantarkan Dayang ke peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga dan warga sekitar yang marah dan tidak terima mengutuk perbuatan Ditya dan berharap Ditya dihukum seberat-beratnya. Dan selain itu, atas kejadian tersebut juga, ketiga buah hati Dayang dan Ditya diurus oleh keluarga besar dan difasilitasi untuk penyembuhan atas trauma mereka karena selalu menyaksikan pertengkaran orang tua mereka, bahkan salah satunya yang sampai menjadi saksi atas perbuatan keji ayahnya terhadap sang ibu. Itu dia sobat, kisah dari Dayang, sang istri baik hati yang memiliki 3 anak, harus berakhir di tangan sang suami yang temperamental.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?